Halo Sobat Inspirasi, setelah sebelumnya kami menampilkan podcast kami dengan Pacha BJ atau Sahrul Mubarak dengan pendahuluan informasi terkait kasus penyebaran video asusila di Rumah Sakit Umum Dompu yang terkait dengan narasumber kami, maka pada episode kali ini kami dahului cerita podcast dengan informasi yang serupa berupa update status Pacha BJ atau Sahrul Mubarak dengan akun FB Kejora Paramita. Setelah kami melakukan klarifikasi langsung kepada narasumber podcast kami, Bang Sahrul Mubarak atau Kejora Paramita atau Pacha BJ, beliau menyatakan bahwa Polres Dompu sudah menetapkannya sebagai salah satu tersangka penyebaran video asusila dengan cara membagikan screenshot video tersebut. Berikut adalah petikan wawancara kami dengan Pacha BJ. Saya masih aman di tahanan Polres. Kita berdua udah ditetapkan jadi tersangka berarti nih? 4 orang. 4 orang ya, 2 orang tuh yang di rumah sakit. Nanti ada upaya hukum. Tenang aja dulu. Jangan sampai ada gejolak. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik buat Pacha BJ dan kawan-kawan. Semoga masalah hukum bisa dilalui dengan baik dan hukum benar-benar diterapkan seadil-adilnya. Sobat Inspirasi bisa membantu kami agar bisa terus berbagi cerita dan kisah inspiratif dengan menekan tombol subscribe pada SCPD Channel dan juga tombol lonceng agar mendapatkan info terupdate dari kami. Dan bila sobat merasa bahwa ini ada nilai inspirasi, silakan berbagi link YouTube ini kepada sobat atau kawan yang lain supaya makin banyak mendapatkan kisah dan cerita inspiratif dari kami. Bukan menolak lagi, melawan untuk tidak dieksposnya, untuk tidak dieksplornya, karena akan merusak sumber daya, ya, merusak ekosistem. Memang aturannya di undang. Kalau pabrik itu jadi dibuatkan di sana, ya orang lokal dapatnya apa sih? Sekarang itu pabriknya gimana existing? Sudah tidak ada lagi. Berarti Sudah tidak dianggap ada. gerakan abang sukses ya dalam hal itu ya. Alhamdulillah, walaupun saya terkait sama ekosistem lingkungan. Kalau tadi terkait sama perlindungan transplantasi karang dan perlindungan penyu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang yang mau saya sorot juga adalah belakang ini sangat marak dan bahkan masif sekali bahwa di Dompu itu terjadi penebangan hutan yang luar biasa yang dirubah manfaatnya menjadi kebun jagung, lahan pertanian jagung. Iya. Itu gimana Abang sebagai pegiat lingkungan memandang itu? Untuk saat sekarang kalau untuk itu sudah mulai menampakkan diri lah. Siapa yang menampakkan diri itu? Teman-teman pegiat lingkungan, lingkungan. Yang anti dengan perambahan hutan, pembalak, illegal logging. Ini sudah mulai bermunculan ya orang-orang yang peduli ya. Ya, inisiatornya adalah kita yang di himpunan masyarakat pecinta alam. Nah, ini sudah mulai pergerakannya, sudah mulai menanam. Misalnya main-main di mata air, main di Saneo mungkin. Benar, kita bawa pohon, nanam. Gitu. Jadi untuk saat sekarang hanya pergerakan kecil ya. Efeknya gimana secara mungkin sih kita untuk merubah langsung hutan itu menjadi hijau kembali mungkin butuh waktu yang sangat lama. Tetapi minimal ada kita menjadi trigger atau mungkin menjadi pemicu bagi orang lain. Kalau yang itu ada di LSM yang satunya itu di LSM gerilya. Kalau gerilya ini mainnya di pertanian. Jadi 2014 itu sudah mulai kegiatan. Pada saat itu dapat apa ya? Ada CSR, dapat CSR dari Pegadaian. Kemudian kami di gerilya mulai membeli bibit buah yang okulasi semua, duren, rambutan, kemudian alpukat. Kita sudah mulai menanam di areal yang sekitar 20-an hektar. Ini di lereng Tambora. Ini dilakukan oleh teman kita, saya. Itu dilakukan di lahan yang memang masih kosong karena memang tidak ada pertumbuhan pohonnya atau memang di lahan yang digunduli oleh masyarakat? Bukan, memang ini lahan masyarakat. Tapi belum ada sertifikat. Tapi kalau secara pembagian mereka memang ada aksesnya untuk ke situ. Ya daripada dibuang-buang, lebih baik kita buatkan konsep perkebunan buah. Alhamdulillah untuk pertamanya itu 2014 kita hanya menanam 300-an pohon. Mulai dari durian, kemudian rambutan, alpukat, sudah ada yang berbuah. Produktif ya. Dan di 2018 kita perbesar jadi 200 hektar. Jadi 200 hektar itu milik masyarakat semua. Kita kasih gratis. Saat ini kondisinya udah menghasilkan. Ada fotonya, ada videonya, ada. Nanti boleh di-share ya. Ada sengonnya juga. Nanam sengon sudah mulai. Ini kita mengakali
jangan sampai ini dibiarkan dibabat aja, yang tersisa hanya ini, hanya tanaman pakis. Betul, setuju. Jadi yang sudah terlanjur dibabat mungkin itu memang butuh PR dan butuh kerja keras dari kawan-kawan sebagai LSM. Tapi untuk lahan yang belum sempat dibabat, jangan sampai itu dibabat lagi oleh masyarakat, dan syukur-syukur udah bisa ditanamin untuk pohon yang produktif sehingga masyarakat juga bisa memandang, oh ini udah memberikan hasil nih, nggak perlu kita babat lagi. Nah, saya lebih mau menyorot lagi kepada kegundulan hutan yang sudah terlanjur terjadi nih, dan kita sama-sama tahu dan lihat beberapa tahun terakhir ini Dompu juga di kabupaten di sekitarnya itu di Bima itu dilanda banjir yang sangat luar biasa. Itu adalah efek dari ya mohon maaf mungkin kegundulan hutan, di mana hutan tidak ada lagi pohon-pohon yang menyerap air dan menampung air, sehingga akhirnya begitu ada air turun langsung terbawa semua ke pemukiman. Nah, abang itu memandang ini nih, memandang kasus penggundulan hutan ini bagaimana tuh? Abang setuju? Kalau dari kacamata pribadi saya sebagai seorang pegiat lingkungan, saya sangat-sangat tidak menerima. Nah, karena tidak menerima, ada reaksi kah yang mungkin abang lakukan kepada pembuat kebijakan lah, mungkin dalam hal ini Pemkab Dompu? Ya, kadang kita demo, saya juga hobi demo soalnya. Ada reaksi, ada tanggapan dari Pak Bupati? Ada. Kemudian karena ini kalau kita berbicara hutan, artinya kita menyentuh BKSDA. Pasti. Kemudian kita menyentuh juga BKPH. Pasti. Nah, ini urusannya di provinsi. Nah, senjatanya Bupati Dompu saat ini ketika kita memprotes orang menyorot masalah kerusakan hutan, rusaknya hutan itu bukan urusannya Bupati Dompu, tetapi urusan ke provinsi. Ke provinsi. Nah, sementara nanam jagung, nah itu programnya Bupati Dompu yang programnya sekarang. Bupati Dan Dompu. Hasilnya di MOU juga kan dapat jatah juga sebenarnya. Dapat jatah? Iyalah, namanya MOU dengan perusahaan. Yakin per kilonya ada berapa gitu, persentasenya itu berapa, ya harus ada gitulah. Saya juga sering kok misalnya dengan perusahaan mau masukin perusahaan kan ada MOU-nya. Ada MOU dan ya maunya kita semuanya begini. Artinya apa namanya, penebangan hutan, terus penanaman jagung, lalu akhirnya hasilnya jagung diterima oleh pabrik, pihak pemerintah ada pembiaran seperti itu yang menurut abang terjadi? Ya, ini bukan lagi ada pembiaran, memang dibiarkan dan dianjurkan. Video-video itu ada yang mengatakan Bupati tidak dianjurkan, sobat inspirasi, tidak dianjurkan menanam jagung. Bupati saya tidak menyuruh orang membabat hutan, menggundulkan hutan. Saya hanya menyuruh menanam jagung. Nah, di sisi lain, kalau hutan nggak dibabat, nanam di mana? Iya. Kemudian di sisi lain ada yang berkampanye, salah satu paslon untuk dicabut Dompu. Bupati sudah memerintahkan untuk ada semua videonya. Ya, ini aneh ya. Ini menurut saya aneh, lucu. Ajaib juga enggak. Ajaibnya ya hutan gundul dari rindang ke gundul, itu aja ajaibnya. Kalau masalah memperhatikan lingkungan, saya rasa mungkin bukan orang lokal saja nih, ataupun masyarakat yang harusnya peduli. Kami dari Jakarta pun tahun 2000 berapa Pak Sutradara, 2019 awal ya, bulan Februari kalau nggak salah, sebelum corona terjadi, kami datang ke Bima dan Dompu, kami melakukan aksi penanaman 10.000 pohon untuk Bima dan Dompu. Dan waktu itu melibatkan kurang lebih 100 lebih komunitas, dan di Dompu juga ada, mohon maaf saya lupa namanya, tempat inspirasi. Ya, jadi memang reaksi yang kami dapatkan waktu itu, kami lebih mendapatkan reaksi itu dari komunitas, bukan dari masyarakat, bukan juga dari pemerintah. Artinya dalam hal ini kalau bisa dilihat bahwa keinginan untuk kerinduan akan hutan yang lebat, akan kondisi gunung yang memang sesuai fungsinya, itu masyarakat, apalagi anak-anak muda ini sangat peduli gitu loh. Nah, cuman memang saat ini nih nggak tahu deh, pemerintah mungkin perlu mendorong lebih kencang lagi kepada komunitas untuk bisa bergerak lebih jauh gitu ya. Harus seperti itu sebenarnya. Cuman karena ini kendala, ini kebijakan ini yang membuat kita susah sekali untuk bergerak. Tapi di sisi lain, masyarakat apakah benar mendapatkan manfaat dari jagung atau dari hasil panen jagung itu menurut abang? Kalau menurut saya sih 50-50 juga enggak ya. Kadang begini, ini nanam jagung. Apa iya satu orang mau menggarap hanya cuma 1 hektar. Nah, sementara biaya operasionalnya itu besar. Ya mau nggak mau harus lebih dari 1 hektar. Karena untuk operasional mulai dari pembersihannya, penyemprotan gulmanya, kemudian nanam, bersih gulma lagi, kemudian nunggu dia besar, panen sampai dipenggiling, sampai dibawa sama truk itu, ya petani harus membuang budgetnya lebih dari 10 juta dulu. Ya kalau misalnya budgetnya 18 juta untuk operasional, hasilnya 28 juta. Saya pikir 10 juta itu bukan keuntungan. Tapi biaya tenaga itu hanya
obat keringatnya dia aja. Bayar jerih payahnya dia, upah keringatnya dia sendiri. Baik, itu selama berapa bulan dia harus menunggu? Iya, harus 3 sampai 4 bulan. Baik. Oke, Sobat Inspirasi, saya sampai terhanyut mendengar berita atau berdiskusi terkait sama ini karena saya juga ikut prihatin. Kami dan komunitas kami yang ada di Jakarta juga merasa prihatin dengan ini. Bang Bijih, coba sampaikan pesan yang menohok deh buat Sobat Inspirasi untuk sama-sama peduli ataupun cinta terhadap lingkungan kita. Pesan saya buat teman-teman ya, simpel sebenarnya. Ketika daun terakhir itu jatuh, artinya kita tidak bisa makan uang. Kalau kita membiarkan semua ini ditebang, nah pohon terakhir itu ditebang dan daun terakhir itu jatuh, sudah habis. Apa kita bisa makan uang? Artinya kita tidak bisa menilai segala sesuatu itu dengan uang. Betul. Kembalilah, perlihatkan dirimu adalah seorang yang paham dan mau mempergunakan sumber daya alam itu sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita semuanya dibabat, semuanya diekspos, semuanya dieksplor, artinya ketika pohon terakhir ini, kemarin sempat diskusi juga pohon terakhir ya dengan teman-teman pegiat lingkungan, kalau daun terakhir aja sudah rontok, apa yang kita makan? Apa kita harus makan uang? Enggak kan? Betul. Nah, ini apa ya, kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini nih, pengen ya menangis juga, pengen nangis, pengen teriak, pengen mengadu kemana gitu. Saya sih paling saya salahkan setannya. Setan kok dia yang main di gunung, orang babatin hutan udah mau ribut. Luar biasa Sobat Inspirasi. Jadi ini pesan yang sangat menohok dan juga mungkin memang wajib kita simak ataupun kita ambil pelajarannya, di mana keberlangsungan hidup kita, kelestarian alam lingkungan kita itu adalah tugas dan tanggung jawab dari kita semua. Karena ini bukan milik kita, ini adalah milik anak dan cucu kita yang nanti akan menikmati di belakang hari. Jadi kalau sekarang ini kita habiskan, lalu mereka akan menikmati apa? Oke Bang Bijih, dari rangkaian atau dari rentetan saya sih bilang boleh pekerjaan, boleh juga bilang bukan pekerjaan karena memang ini muncul dari hati ya. Kalau orang merasa pekerjaan pasti mengharapkan imbalan, tapi ini Abang tidak melihat, tidak memandang. Sebenarnya apa yang mau Abang dapatkan dari apa yang Abang lakukan ini? Ingin dapatkan nama tenar kah? Ingin menjadi calon DPR supaya dikenal sebagai sosok yang baik kah? Atau ingin menjadi kaya dari situ? Saya melakukan ini semua mulai dari kegiatan sosial, kemudian jadi pegiat lingkungan. Ini saya betul-betul keluar dari hati saya. Dari hati ya. Karena memang saya itu tipe orang yang keseharian itu keras, keras. Kemudian saya tidak mau harus tepat waktu kayak gitu. Tapi di sisi lain, di balik kerasnya, sangarnya saya, orang itu kalau lihat saya, kesan pertama judes ya. Bener gak? Sobat Inspirasi juga kan? Gak ya? Tapi ketika sudah dekat sih oh gini ya orangnya, gitu, Prof, manja lagi. Saya selalu berbicara keras, tapi saya selalu kadang saya keras, tapi saya melakukan tindakan itu saya menggunakan hati nurani saya. Baik. Jadi melihat keadaan yang seperti ini nih, saya jadi kuncinya ada di sini. Kebahagiaan adalah yang paling utama, kepuasan hati yang paling Abang dapatkan ya. Jadi bukan materi, bukan juga penghormatan, juga bukan sanjungan ya. Ketika saya tidak melakukan itu, justru saya merasa hidup saya ada yang kurang, nggak ada manfaatnya ya, sampah ya. Saya kok begini ya, apa ya? Pernah merasa diri sebagai sampah begini. Besok saya hari ini belum saya apa-apa ya. Hari ini saya belum bersedekah. Saya barang 1.000 2.000. Duduk nih tidak nyaman, kok ada yang kurang ya. Saya apa ya, mikir apa ya saya. Sholat juga jarang, enggak sama sekali. Oh iya, saya belum bersedekah. Ketika saya sudah melakukan itu, tenang. Saya belum berteriak di medsos, belum berteriak di gang, bersih-bersih. Baru tenang. Kalau saya, artinya panggilan jiwa ya. Kalau tidak melakukan jiwa itu, apalagi itu udah menjadi rutinitas, jadi merasa aduh ini bukan gua banget gitu ya. Apalagi untuk diam, menerima hasil gitu ya. Satu lagi mungkin yang tadi terkait sama kegiatannya di bidang apa itu Aman? Kalau di Aman itu singkatan dari kata Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Masyarakat Adat Nusantara. Sudah mulai dari Jakarta, kemudian di provinsi, di kabupaten. Fokus kegiatannya di mana ini? Bidang apa? Kalau Aman itu tidak terlalu berbicara di seni dan budaya dan sejarah, tetapi kita programnya kalau di Aman itu lebih ke
hak-hak adat. Hak-hak adat. Misalnya tanah adat. Jadi ketika ada yang mengaksesnya harus direbut kembali. Betul. Kemudian hak perempuan adat, hak pemuda adat. Ini harus diperkuat. Hanya untuk di aliansi masyarakat adat ini kita berbicara sangat komplit sekali. Betul. Jadi kalau sedikit saja kita tidak menjemput apa yang menjadi haknya masyarakat adat ini, kita bakal akan diperbudak yang kemudian secara global kita diserang oleh imperialis kemudian kapitalis pribumi yang seperti ini yang dihindari di Tokad. Biarkan hutan adat dikelola oleh masyarakat adat. Ini peninggalan leluhurnya, nenek moyangnya. Eksploitasi jangan ada hutan kemasyarakatan, hutan ekonomi. Itu pembodohan semua kalau menurut saya. Sampaikan pesan ke Pak Menteri, Bang. Ya, kalau untuk Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Kehutanan, Menteri Kebudayaan, apa segala itu, ya perjuangan masyarakat adat itu akan terus memperjuangkan hak-hak adatnya. Ya, untuk yang di pusat sudah ada orang, kebetulan ada mungkin di kementerian atau di staf kementerian ada orang-orang aliansi masyarakat adat Nusantara ya. Jadi mohon untuk lebih dimaksimalkan lagi manfaat kebetulan kemarin minggu kemarin kita sudah selesai rekernas. Jadi karena aman di Dompu ini masih dia bergabung dengan Aman Bima. Oke. Insya Allah 2021 Januari 2021 ada rakerda untuk Aman Dompunya. Luar biasa. Ya, kebetulan sekali saya di Dewan Aman NTB-nya. Dewan Aman NTB-nya. DPW-nya, pengurus wilayah NTB-nya, saya di Dewan Aman. Luar biasa Bang Bijay ya. Speechless saya, Sobat Inspirasi, karena memang cerita yang tadi beliau sampaikan benar-benar nggak tahu ya, kebetulan apa poin-poin yang tadi disampaikan memang boleh dibilang sejalan dengan memang apa yang misi yang kami bawa dalam podcast kami itu mengangkat social and culture. Jadi isu-isu terkait sosial, isu terkait budaya itu adalah fokus kami, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan inspirasi baik pada Sobat Inspirasi, mungkin pemerintah mungkin yang menonton, ataupun pihak-pihak terkait yang memang istilah kata punya kebijakan untuk menunjang hal-hal seperti yang kita lakukan ini, itu bisa lebih maksimal lagi gitu ya. Baik Sobat Inspirasi, saya rasa explore atau pendalaman kita terkait sosok inspirasi yang kami undang hari ini, Bapak Sahrul Mubarak, bisa memberikan atau bisa menjadi inspirasi buat Sobat Inspirasi sekalian, dan tentunya tidak ada hasil yang mengkhianati dari proses Sobat Inspirasi. Jadi tetaplah berlaku seperti apa adanya dirimu, jadikan dirimu sebagai benteng untuk pelindung dirimu, dan jadikan dirimu menjadi manfaat buat dirimu, lingkunganmu, dan sekitarmu. Oke Sobat Inspirasi, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bijay, terima kasih Abang ya.